Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H dengan anggota Ibnu Mukafa, Muhammad Dafa Tarik Ariski, dan Naif Hafiz Riyadi. Kami ingin mempresentasikan proyek akhir PPR kami mengenai sistem monitoring berbasis IoT yang akan dijelaskan pertama kali oleh Ibnu Mukafa. WIBAS atau singkatan dari Where is the Bus. WIBAS merupakan suatu sistem monitoring yang berbasis IoT, di mana sistem ini dilengkapi oleh sensor peer yang berfungsi untuk menghitung jumlah penumpang yang terdapat pada sebuah bus. WIBAS juga dilengkapi oleh sensor GPS yang digunakan untuk mengetahui posisi sebuah bus secara real-time atau nyata. Yang mana hasil data dari kedua sensor tersebut datanya dapat kita monitoring atau kita lihat melalui website resmi dari WIBAS dengan tujuan untuk mempermudah penggunanya memprediksi kapan waktu terbaik untuk menaiki bus dan juga untuk menghindari kondisi bus yang penuh dan menunggu terlalu lama sebuah bus pada haltenya. Kemudian akan dijelaskan siklus engineering oleh Naif. Pada fase yang pertama, yaitu empati, permasalahan yang banyak dirasakan oleh pengguna transportasi bus adalah tidak tepatnya estimasi datangnya bus ke terminal atau halte, sehingga calon penumpang terkadang menunggu terlalu lama ataupun tertinggal oleh bus. Tak sampai di situ, saat bus datang pun calon penumpang belum tentu bisa naik bus, karena terkadang kapasitas bus terpenuhi. Dalam proyek ini, kami sangat berempati. Hal ini karena permasalahan yang kami coba selesaikan sangat dirasakan oleh pengguna transportasi bus termasuk kami. Sehingga kami sudah memposisikan diri sebagai objek yang terdampak. Pada fase yang kedua, yaitu define, untuk mengatasi permasalahan di atas, kami mencoba mencari informasi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada. Setelah itu, pada fase selanjutnya, dari hasil pencarian informasi, kami mendapatkan ide. Untuk menentukan estimasi kedatangan bus, kami pasang GPS. Sedangkan untuk mengetahui jumlah penumpang, kami menggunakan sensor pendeteksi kepadatan penumpang. Pada fase selanjutnya, yaitu prototype. Pada perkara ini, kita memiliki prototipe alat pelacak transportasi umum yang dilengkapi GPS Neobox 6, serta alat pendeteksi kepadatan penumpang menggunakan sensor gerak peer yang berbasis IoT. Dengan menggunakan teknologi ini, semua orang dapat mengakses informasi melalui web ataupun aplikasi mengenai posisi bus dan kepadatan penumpang. Kemudian ada fase selanjutnya yaitu tes dan implementasi yang belum kami kerjakan karena belum diaplikasikan di masyarakat. Kemudian, kita akan melihat desain produk yang dibuat secara 3D. Di dalam desain ini terdapat beberapa komponen. Nomor 1 adalah tampak depan dan atas, sedangkan nomor 2 adalah tampak atas, dan nomor 3 adalah tampak belakang. Pada nomor 2, pada bagian sebelah kiri adalah LCD yang menampilkan data yang akan dikirimkan ke website. Kemudian, di sebelahnya adalah tempat penyimpanan sensor pendeteksi kepadatan penumpang. Sedangkan bagian kanannya adalah tempat untuk menyimpan GPS. Kedua tempat penyimpanan ini didesain bisa dibuka tutup dengan mudah, sehingga jika kedua sensor tersebut rusak, bisa diganti. Kemudian ada 4 lubang yang berada di ujung. Adalah lubang untuk memasukkan baut. Fungsi baut ini untuk memasangkan alat pada badan bus. Pada bagian depan, di gambar nomor 1, terdapat penyimpanan GSM pada bagian sebelah kiri. Kemudian, di sebelahnya ada layar transparan yang bisa ditembus oleh sensor pendeteksi kepadatan penumpang. Pada gambar nomor 3, terdapat colokan USB yang menghubungkannya dengan daya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan desain mobil elektronis, yang mana komponen pembangunnya adalah sensor peer, modul GPS, modul GSM, potensiometer Arduino Uno, LCD, kabel jumper, dan breadboard. Di sebelahnya kita bisa melihat
desain elektronisnya yang mana ada 2 modul PIR, sensor PIR yang diletakkan di pintu masuk dan pintu keluar. Dan juga ada modul GPS di sini yang disimulasikan oleh sensor ultrasonik untuk mengirimkan sinyal GPS yang kemudian datanya akan diolah terlebih dahulu oleh Arduino Uno dan kemudian ditampilkan oleh LCD. Setelah itu, data yang sudah diolah di Arduino Uno juga akan dikirimkan melalui modul GSM yang disimulasikan oleh modul ultrasonik di sini. Ini merupakan modul GSM. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya akan share screen untuk mensimulasikan model dari sistem elektronis saya dari kelompok kami. Di sini kita lihat sensor PIR-nya di sini. Di sini ada orang berjalan. Ketika ada orang berjalan, maka di layar LCD akan memunculkan jumlah pertambahan orang 1. Dan ketika ada orang keluar, maka akan memunculkan sistem yaitu pengurangan jumlah orang yang ditunjukkan oleh LCD dan kemudian akan dikirimkan menuju website menggunakan modul GSM. Selanjutnya kembali ke PowerPoint. Next, slide selanjutnya merupakan diagram alur kerja sistem penghitung jumlah penumpang dan diagram alur kerja sistem pelacak posisi bus yang dapat kita lihat bersama-sama. Dan untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibnu Mukafah. Begini kira-kira gambaran desain halaman utamanya pada website Waibas ini. Pada desain halaman utamanya terdapat sebuah logo atau logo dan pengenalan apa itu Waibas secara singkat. Dan ketika kita mengklik di sini di bawah pengenalan, dia akan masuk ke desain pilihan halaman utama pada website Waibas, yaitu pilih lokasi bus dan pilih rute. Jika kita telah memasukin pilihan lokasi bus dan pilihan rute dari mana mau kemana, kita akan pindah ke sebuah halaman selanjutnya, yaitu halaman desainnya. Di sini yang biru-biru terdapat bus yang sudah dipasangin Waibas. Lalu karena kita telah memilih rute yang kita tentukan, malah dia akan otomatis mencari posisi yang sangat akurat, sangat pas yang mau kita pilih. Begitu kira-kiranya. Ya, jadi sekian presentasi dari kami, kelompok H. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.